Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiono STMT. Jabatan fungsional saya adalah lektor. Saya dosen Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Saya diberikan amanah untuk mengampu yaitu mata kuliah perpindahan panas 1, di mana perpindahan 1 adalah perpindahan yang mata kuliah yang bobotnya adalah 2 SKS dan teori. Pada mata kuliah tersebut nanti diajarkan atau bahannya adalah diajarkan kepada mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan mengetahui apa itu yang namanya perpindahan panas. Proses perpindahan panas tersebut ada berapa. Kemudian setelah itu dia dapat mengetahui perpindahan panas pada bidang datar. Pada bidang datar itu terjadi perpindahan apa saja dan berapa. Setelah itu mahasiswa dapat menghitung perpindahan panas pada silinder yang terjadi pada suatu pita. Yang ketiga, perpindahan panas terjadi pada dinding yang berlapis. Artinya bahwa dinding tersebut tidak terjadi satu dimensi, terjadi beberapa dimensi, 1, 2, 3 dimensi. Nah, kemudian mahasiswa dapat menghitung dan menganalisa juga terjadi perpindahan panas antara pada bidang datar dan bidang pada silinder, yaitu secara konveksi dan secara konduksi. Setelah itu kita dapat melihat atau mempraktekkan dari perpindahan panas tersebut pada alat bantu kalor. Mata kuliah ini kami rencanakan yaitu 14 kali tatap muka, di mana 14 tatap muka dan 2 kali UAS dan UTS. Jadi jumlahnya adalah 16 tatap muka. Dengan kita mengejak pada beberapa buku ajar yang sudah terakhir. Kemudian kita akan juga membuat suatu pembelajaran secara kelompok dan secara untuk mencapai tujuan tersebut, karena beberapa hal yaitu sangat banyak bagaimana kita akan mempelajarinya, maka kita harus beberapa kali pertemuan, dan saya mohon kepada mahasiswa kalau bisa jangan terlalu banyak izin. Itu aja, terima kasih, dan setelah itu kita mulai perkuliahannya. Terima kasih. Itu aja, terima kasih mahasiswa dan dosen. Saya ajarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kami sampaikan pembelajaran kelas kami di kelas Fakultas Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami diberi amanah oleh Prodi Teknik Mesin untuk mengajarkan dan mengampu mata kuliah perpindahan panas. Pada perpindahan panas teknik mesin ada 2, perpindahan pertama dan perpindahan panas yang ke-1 dan kedua. Pada perpindahan panas yang pertama ini kita akan belajar tentang beberapa hal yang ada hubungannya dengan panas. Hal-hal yang perlu sebelum Anda mempelajari perpindahan panas adalah harus lulus dari mata kuliah tertentu, yaitu mata kuliah termodinamika. Karena apa? Karena dasar untuk mempelajari perpindahan panas adalah pada mata kuliah termodinamika. Nah, tujuan nanti
Anda mempelajari perpindahan panas itu adalah untuk mengetahui laju atau panas yang mengalir pada konduksi, panas yang mengalir pada konveksi, panas yang mengalir pada radiasi. Saudara nggak usah menghafal, nanti saudara akan tahu sendiri cara untuk mengetahui apa itu konveksi dan radiasi. Kemudian mata kuliah ini seperti yang sebelum-sebelumnya kami ajarkan, itu ada 16 tatap muka, 2 untuk UTS dan 1 untuk UAS. Jadi ada 14 tatap muka, yaitu ada sistem ceramah, ada tugas, kemudian ada nanti diskusi. Untuk mengawali mata kuliah yang pertama, itu kami ajarkan yaitu mahasiswa untuk berceramah. Saya memberikan ceramah dulu, nanti setelah itu kita akan mendapatkan tugas dan kita akan berdiskusi sama-sama. Nah, mungkin dari saudara-saudara ada sedikit bingung, panas itu sebenarnya itu apa? Jadi kalau kita bandingkan dengan yang di SMK, itu ada panas dan kalor. Panas dan kalor. Sebenarnya yang pas itu bukan panas, yang pas itu adalah kalor. Karena apa? Untuk memindahkan suatu benda itu harus memerlukan energi atau memerlukan kalor. Kalau Anda bingung, nggak usah bingung-bingung. Anda beli sarimi, Anda beli makanan instan, pasti di tabelnya ini, ya ini ada yang namanya produk atau nutrisinya, ada kandungannya. Itu yang namanya kalori. Itu perbedaan antara panas dan kalor. Tapi ini untuk memudah orang Indonesia menghafal, maka diadakan materi perpindahan panas. Seharusnya materi perpindahan kalor, bukan panas. Tuh. Ini, nah ini, coba Anda lihat. Anda nggak usah bingung-bingung. Di sini Anda akan melihat ada 3 proses. Tapi Anda nggak usah menghafal. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa itu perpindahan panas, apa itu konduksi, apa itu radiasi, apa itu konveksi, Anda berpedoman pada godok mie. Nah, di dalam godok mie itu pasti ada yang namanya tangkainya itu biar nggak panas. Itu yang namanya konduksi. Yaitu pertama adalah konduksi. Atau ini disebut hantaran. Hantaran ini sangat diperlukan sekali untuk biar kita nggak terlalu panas. Pegangannya itu masih dikasih hantaran. Nah, hantarannya itu ya dibuat bagaimana caranya biar itu tidak panas. Mungkin terbuat dari besi atau dilapisi dengan karet dan sebagainya. Maka ini disebut ada hantarannya. Sini ada hantaran, di sini hantaran, ada itu. Hantaran ini terjadi pada beberapa arus, misalnya pada listrik itu terjadi hantaran. Karena apa? Karena di listrik itu semakin besar hantarannya, semakin bagus. Hantaran itu seperti orang kalau melihat Anda membandingkan antara tembaga dan besi. Hantarannya kuat mana? Kuat tembaga. Makanya itu bahwa tembaga itu banyak digunakan oleh besi sebagai oleh listrik sebagai kuat arus. Kemudian yang kedua adalah konveksi. Konveksi di sini atau aliran. Di dalam konveksi itu misalnya Anda ngelas, Anda memanaskan sesuatu, inginnya cepat-cepat diambil oleh pengelanggannya, maka harus disebul biar cepat dingin atau dimasukkan ke dalam air. Atau masak mie mau makan mie-nya, kemudian biar disebul. Ya, ini yang namanya konveksi. Yang Anda nyebul itu namanya konveksi.
Kalau ini yang adanya bul itu konveksi paksa. Lah konveksi alami gimana Pak? Konveksi alami itu ya setiap benda kalau dipanaskan akan digeletakkan atau diletakkan di tempat manapun, lama kelamaan akan menjadi dingin. Tapi memerlukan waktu yang cukuplah lama. Gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah konveksi. Radiasi. Nah, radiasi itu adalah pancaran. Pancaran itu adalah sumber panas. Setiap benda yang mengeluarkan panas itu pasti ada sumbernya. Misalnya ini pancarannya kan di sini. Nah, ini radiasinya. Radiasi itu ya sangat diperlukan oleh manusia. Coba Anda lihat pagi-pagi kalau nggak ada radiasi sinar matahari, maka saudara akan merasa lemas. Gitu. Bahwa radiasi itu tidak hanya terpancar dari api, tapi dari matahari. Sebaliknya, kebanyakan radiasi maka badan saudara akan menjadi hitam. Jadi semakin banyak radiasinya itu tidak bagus, kurang radiasi juga enggak bagus. Nah, mengapa pelajaran atau mata kuliah perbedaan panas itu diajarkan dari SMA, dari SMK, mungkin dari SMP sudah sedikit dimasukkan. Tetapi pada kuliah ini nanti akan ada pelajari, yaitu terjadi perpindahan panas, penggabungan antara konduksi dan konveksi, atau dua lapis terjadinya perpindahan panas. Kalau yang di SMK kan nggak akan dipelajari, tapi kalau di kuliah akan dipelajari, yaitu tentang perpindahan panas dengan beberapa lapis atau perpindahan panas dengan beberapa proses. Karena apa? Setiap benda yang mengalami panas itu kadang-kadang mengalami dua proses, yaitu proses secara konduksi dan proses secara konveksi. Misalnya saya punya batang, saya panaskan dari titik satu ke titik yang lain, itu terjadi namanya konduksi. Tetapi kemudian saya sebul, itu namanya konveksi. Maka batang tersebut akan mengalami dua kali proses. Atau kita melihat ini penghapus. Penghapus ini ada dua, antara busa dan karet. Jadi terjadi ada dua lapisan. Maka di sini ada beberapa arus yang mengalir atau bagaimana harus mengalir dari titik 1 sampai ke titik 3 itu melalui proses. Itu yang membedakan antara pembelajaran kita dengan di SMK. Gitu. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Mbak, ada pertanyaan Mbak? Nah, kalau tidak ada, coba saya mohon untuk sedikit kita contohnya aja. Saya punya mobil. Kalau airnya itu termasuk radiasi atau konveksi atau konduksi, Mas? Mobil di radiator itu konveksi ya. Kalau angin, kipasnya konveksi, karena angin itu kan kipas kan dipaksa. Jadi kalau ada aliran itu pasti konveksi. Lalu kalau radiasi di mana Pak? Ya pada titik pembakarannya itu, pada busi dan silirnya itu yang namanya diradiasi. Kan panas, terjadi panas itu. Tapi tidak terjadi yang namanya memancarkan ini. Panasnya kan di dalam, bisa kelihatan. Gitu. Itu namanya radiasi. Jadi kalau Anda lihat, kipas itu adalah pendingin yang dipaksa. Mobil nggak pakai pendingin nggak apa-apa, nggak pakai kipas nggak apa-apa kan? Jalan, tapi nggak lama-kelamaan dia akan mogok karena apa? Overheating. Maka perlu adanya pendingin. Pendinginnya pakai apa? Pakai kipas. Itu dipaksa. Nah, motor saudara apa Mas?
Apa? Nah, pakai kipas enggak? Enggak kan? Kan jalan mas. Itu namanya pendinginnya secara alami. Tetapi di blok sindernya dibikin seperti ada sirip-sirip. Itu tugasnya apa? Untuk menampung udara biar ke sini. Maka seharusnya motor itu tidak boleh untuk jarak jauh. Karena apa? Karena motor tidak ada pendinginan secara paksa. Beda seperti mobil. Mobil 24 jam tidak usah berhenti. Yang penting airnya masih ada, pasti bisa masih dipakai gitu. Maka kalau dulu ada mobil yang namanya VW kodok, itu tidak ada radiasi, tidak ada radiatornya mas, pakai pendinginnya pakai pendingin udara, maka dia akan rawan terhadap obong atau kebakar, panasnya akan overheating. Nah itu, jadi semuanya antara proses konduksi, konveksi dan radiasi itu menjadi salah satu paket terjadinya perpindahan panas. Dan untuk mempelajari itu silakan Anda berpedoman pada buku-buku yang ada hubungannya perpindahan panas, antara lain dari beberapa yang saya punya itu ada, tapi banyak kan di download aja di internet itu banyak sekali, atau beli di toko atau online juga banyak. Pada intinya yaitu antara penerbit satu dengan penerbit yang itu sama. Gitu aja. Mungkin dari kami untuk mata kuliah pembukaan ini sekian, dan sebelum saya akhiri, nanti untuk penilaian mata kuliah seperti yang dulu-dulu, yaitu presentasi 75%, kemudian untuk tugasnya dan kehadirannya itu kehadiran 75%, untuk presentasi dan tugasnya adalah 25%. Itu aja. Karena ini tidak ada pertanyaan, saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.